Jawabannya jelas masih ada. Terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Bagi saya, itu sah-sah saja di negara demokrasi. Namun, mari kita lihat bersama apa yang belakangan ini makin sering terjadi di tengah kehidupan bangsa saat ini. Halo Indonesia, salam NKRI. Setiap bulan September selalu dibicarakan publik tentang peristiwa G30S PKI. Isu terpopuler kali ini datang dari mantan Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio yang mengungkapkan bahwa adanya indikasi penyusupan paham komunis ke dalam tubuh TNI berdasarkan bukti hilangnya sejumlah patung tokoh di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad. Pernyataan ini akhirnya mendapat respon dari anggota Komisi 1 DPR RI Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin yang meminta Gatot Nurmantio agar bisa membuktikan tudingan disusupinya TNI oleh paham komunis tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan termaktub dalam KUHP bila memang ada indikasi penyusupan atau bahkan penyebaran paham komunis terlebih di tubuh TNI agar dapat diproses secara hukum. TB Hasanuddin lantas menyoroti soal pernyataan Gatot Nurmantio yang melandasi tuduhan disusupinya TNI oleh komunis dengan bukti hilangnya patung Soeharto hingga 7 pahlawan revolusi dalam diorama sejarah penumpangan G30S PKI di Museum Dharma Bakti. Yang dimaksudkan dengan diorama di sini adalah sejenis benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. TB Hasanuddin juga menegaskan bahwa hilangnya diorama itu tidak dapat dijadikan bukti yang kuat bahwa adanya penyusupan paham komunis di tubuh instansi militer. Oleh karena itu, TB Hasanuddin meminta agar Gatot Nurmantio bisa membuktikan pernyataannya terkait disusupinya TNI oleh komunis. Dia juga meminta agar Gatot Nurmantio bisa mengungkap pihak yang menyebabkan paham komunisme di TNI dan tentunya dengan bukti yang kuat. Selain itu, Gatot Nurmantio juga sempat mengklaim bahwa komunisme telah menyusup ke tubuh TNI. Dia menyampaikan hal tersebut dalam acara webinar yang berjudul TNI versus PKI pada hari Minggu 26 September 2021. Awalnya Gatot menceritakan terkait sejarah pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia di Indonesia. Dia menyebut bahwa pemberontakan PKI sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1948 atau 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah ditumpas, ternyata PKI muncul kembali pada pemilu tahun 1955. Dia menyebut katanya waktu itu PKI menjadi partai terbesar kedua setelah PNI. Atas beberapa sejarah itu, Gatot lantas menyinggung terkait masih ada tidaknya PKI saat ini. Dia menegaskan bahwa komunisme saat ini di Indonesia masih ada, meski selalu dibantah oleh berbagai pihak. Dia juga memberikan bukti-bukti bahwa masih adanya PKI di Indonesia lewat insiden perusakan Museum Kostrad itu. Dia menyebut bahwa dalam museum tersebut terdapat sejumlah bukti peristiwa penumpasan komunisme, seperti patung yang dihilangkan itu. Diorama bukan hanya patung Pak Harto,
patung Pak Sarwo Edi sama Pak Nasution. Tapi juga ada 7 pahlawan revolusi yang sudah tidak ada di sana. Akhirnya, sedikit opini singkat dari saya sebagai rakyat jelata ini, bahwa isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia memang selalu muncul tiap tahun, terutama selama pekan-pekan akhir September seperti saat ini. Hal ini terjadi karena sebagian politisi kita di NKRI ini masih menjadikan isu G30S PKI sebagai kepentingan politik. Dan ini sangat melekat kepada politisi-politisi yang usianya sudah di atas 50 tahunan jika dibandingkan dengan kaum-kaum milenial saat ini. Memang sangat nampak bahwa beberapa elit politik dengan pertimbangan yang matang, mereka memelihara hantu-hantu PKI untuk menakut-nakuti masyarakat. Dengan demikian, mereka bisa menarik keuntungan lewat simpati masyarakat akan peristiwa di masa lampau itu. Dan juga isu G30S PKI dipakai sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan lawan politik. Seperti yang kita ketahui bahwa isu PKI lekat dengan rezim Orde Baru karena sering mempropagandakan lewat pemutaran film G30S PKI ke masyarakat. Tapi sejak era reformasi, kebijakan itu dihentikan oleh Letjen Purnawirawan Yusnus Sofia dengan persetujuan Presiden B.J. Habibie. Kemudian, pemutaran film ini coba diangkat lagi oleh Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jadi buat masyarakat Indonesia semua, jangan kaget kalau nama Pak Gatot Nurmantio itu selalu dikaitkan ketika bicara tentang peristiwa G30S PKI. Jadi intinya bahwa propaganda yang dilakukan ini tidak lagi efektif. Bahkan boleh dikatakan gagal, meski selalu muncul dan muncul lagi. Saya juga heran mengapa isu ini selalu didengungkan dan digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Mungkin kepada saudara dan saudari saya yang tahu tentang jawaban ini bisa tulis di kolom komentar. Salam hormat. Saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Merah Putih.